dari UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Langsung saja kita ke soal yang diberikan. Soalnya yaitu perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Golongan A gajinya segini 5 juta, golongan B gajinya 6,5 juta, golongan C gajinya 9,5. Di sini ketiganya itu sebagai gaji pokok. Saya sebut saja gaji pokok. Lalu ternyata karyawannya itu lembur ketiganya dan dibayarnya itu per jam. 1 jam digajinya 30% dari gaji pokok ini, 30%. 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, 5 jam bahkan lebih dari 5 jam itu 38% dari gaji pokoknya. Inputnya golongan, dimintanya outputnya juga penghasilannya itu sama dengan dari gaji golongan ditambah gaji lemburnya. Itu untuk tugas utamanya. Di sini saya sudah mengerjakannya, jadi di sini mungkin saya hanya menjelaskan saja. Langsung saja ke di sini berikan. Nomor 1 tugasnya minta membuat sejarah algoritma serangkaian suatu masalah tertentu. Ciri-cirinya input outputnya itu jelas, efektif, ada strukturnya, logis, maksudnya masuk akal, berhenti. Jadi jika selesai ya harus berhenti, bukannya nggak ada batasnya. Selanjutnya tambah pemrograman, sorting graph algorithms, dynamic programming, masalah. Selanjutnya bahasa pemrograman, sejarah Java dikembangkan oleh James Gosling dan diambil alihkan oleh ini. Pada tahun sekian awalnya namanya ini, berganti namanya Java itu tidak dinamakan ini. Mengapa dinamakan demikian? Karena ini softwarenya sebenarnya banyak ini, tapi saya sebutkan 2 aja, Visual sama Android. Selanjutnya dengan pseudocode. Di sini aja menjelaskannya. Pseudocode itu menjelaskan alur algoritma itu dengan kalimat-kalimat. Langsung saja dari soal ini kita buat kalimatnya. Pertama memulai dulu. Lalu komennya menginput data dari pengguna.
input data golongan dan kemudian dari input jam lemburnya 1, 2, 3, 4, bahkan lebih dari 5 jam. Selanjutnya di sini menentukan gaji pokoknya berdasarkan golongannya. Jika golongannya itu sama dengan golongan A, maka gaji pokoknya di sini 5 juta. Atau jika golongannya B, maka gaji pokoknya 6,5 juta. Atau juga jika golongan C, maka gaji pokoknya sekian. Selanjutnya percabangan if-nya berakhir, dilanjutkan dengan menghitung gaji lembur berdasarkan golongannya. Ya tadi kan gaji pokoknya, ini di sini gaji lemburnya sama berdasarkan golongan. Jika karyawan itu jam lemburnya itu 1 jam, maka gaji lemburnya itu 0 kali 30 0,30 didapat dari 30%. 30 dibagi 100 dikali dengan gaji pokoknya. Gaji pokoknya berapa? Misalkan golongan A, B, atau C gitu. Atau jika jam lemburnya itu 2 jam, maka gaji lemburnya itu 2 jam tadi di sini berapa? 32%. Menjadi desimal 0,32 dikali gaji pokoknya. Atau jika tidak, jam lemburnya itu 3 jam, maka gaji lemburnya di situ kan 34%, maka gaji lemburnya 0,34 dikali gaji pokoknya. Atau jika tidak juga, gaji lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya menjadi 36% dikali gaji pokoknya, atau bisa dikatakan 0,36 dikali gaji pokoknya. Atau jika gaji lemburnya sama dengan 5 jam atau bahkan lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya itu 0,38 dikali gaji pokok. Di sini 38%. Percabangan if yang kedua selesai, berakhir. Lalu di sini ingin saya hitung total gajinya. Saya buat komen di sini. Total gajinya yaitu sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur yang tadi. Sehingga outputnya saya ingin menjadi total gajinya ditambah berapa rupiah ditambah total gajinya yang tadi berapa. Nah, ini total gajinya. Di sini saya ingin menyimpan data sementaranya gaji pokok dengan nama variabel gaji pokok dan gaji lembur. Saya simpan ke sini, ke total gaji. Outputnya keluar yang total gaji tadi, hasil penjumlahan gaji pokok dan gaji lembur, sehingga prosesnya berakhir. Selanjutnya untuk flowchart, saya beralih ke flowchart. Sudah saya buat, itu cukup simpel. Tunggu sebentar. Di sini sudah saya buat, jadi tinggal dijelaskan saja. Di sini kita mulai flowchartnya, bentuk
kita menjelaskan alur sesuatu menggunakan bentuk-bentuk seperti ini. Alurnya itu dimulai dengan bentuk oval, yang dimana di sini sebagai start atau permulaan. Kemudian di sini tanda panah untuk menunjukkan arah dari prosesnya. Selanjutnya di sini untuk menginput, memasukkan data, memasukkan nilai, kita menggunakan shape, bentuknya itu jajar genjang. Di sini saya tulis input golongan dan input jam lemburnya. Kemudian tanda panah lagi di sini tanda panah untuk mengarah ke percabangan if pertama, yaitu bentuk golongan A. Ini bentuk belah ketupat ini untuk decision atau untuk keputusan yang pertama, yaitu if golongan A, maka gaji pokoknya itu di sini ada tanda panah mengarah ke gaji pokoknya itu 5 juta. Di sini persegi panjang itu untuk perhitungan. Selanjutnya untuk percabangan yang kedua, pengkondisian yang kedua, jika golongan B maka gaji pokoknya yaitu 6.500.000. Selanjutnya jika untuk pengkondisian yang terakhir, jika golongan C maka gaji pokoknya 9.500.000. Di sini bentuknya persegi panjang karena ini N akhir dari pengkondisian yang pertama. If-nya selesai di sini. Pengkondisian if yang pertama, selanjutnya ditambahkan dengan pengkondisian if yang kedua. Di sini anak panahnya mengarah ke jam lembur. Di sini yang kedua itu membicarakan dia itu lembur, dibayarnya per jam. Untuk decision yang pertama dengan bentuk belah ketupat, yaitu jika lemburnya 1 jam maka gaji pokoknya itu sama dengan gaji lemburnya itu sama dengan gaji pokok dikali tadi 1 jam 30%. Jika di dalam Java menjadi 0.30. Selanjutnya if yang kedua, if else lemburnya itu 2 jam maka gaji lemburnya menjadi gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. If else yang ketiga, jika lemburnya itu 3 jam maka gaji lemburnya perhitungannya menjadi gaji pokok dikali 34% atau 0,34. Lalu di sini anak panahnya mengarah ke if else yang keempat, jika lemburnya itu selama 4 jam maka di sini gaji lemburnya perhitungannya menjadi gaji pokok dikali 36% atau 0,36. Selanjutnya
if else yang terakhir, jika lemburnya itu lebih dari atau sama dengan 5 jam, itu artinya 5 jamnya itu ikut, maka di sini gaji lemburnya itu menjadi gaji pokok dikali 38% atau 0,38. Jadi semakin lama di sini karyawan tersebut lembur, maka gaji lemburnya pun makin naik. Lalu setelah percabangan ini selesai, maka di sini saya ingin menginisiasi saya membuat variabel total penghasilan. Saya ingin menghitung penghasilannya dengan menyimpan data sementara dengan nama gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian di sini anak panahnya mengarah total penghasilan. Di sini dihitung. Apa yang dihitung? Gaji pokok ditambah gaji lemburnya. Sehingga outputnya menghasilkan apa tadi? Total penghasilannya. Nah, ini outputnya berapa? Lalu di sini prosesnya berakhir dengan bentuk oval N. Sebenarnya lebih enak jika menggunakan Java. Untuk lebih jelasnya, sampai situ mungkin ya. Ini flowchartnya. Konsepnya sebenarnya artinya sebenarnya sama, cuma konsepnya saja yang berbeda. Flowchart menggunakan bentuk untuk menjelaskan, shortcode menggunakan kalimat untuk menjelaskan algoritmanya. Saya tutup. Mungkin itu untuk tugas 1, algoritma dan pemrograman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you to the next video.